Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan ada story di mana saja berada. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat dan diberikan kesehatan serta dilimpahkan oleh Allah rizkinya dan dimudahkan dalam menjalankan ibadah puasa pada saat sekarang ini. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang estimasi perjalanan menuju puncak Gunung Pasaman. Ini adalah permintaan dari beberapa rekan-rekan yang ingin mendaki ke puncak Gunung Pasaman. Bang, sebenarnya berapa estimasi perjalanan menuju puncak Gunung Pasaman dan lain-lainnya. Yang pada video kali ini kita akan membahas estimasi perjalanan saja. Karena dari estimasi ini kawan-kawan bisa mengetahui dan merencanakan perjalanan kawan-kawan menuju puncak Gunung Pasaman. Yang pertama kawan-kawan, sebelum kita masuk pada pembahasan, mari sama-sama kita tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini terus memberikan informasi dan ilmu pengetahuan seputar gunung kepada kawan-kawan semua. Pada cerita Gunung Pasaman kali ini, kita akan membahas estimasi perjalanan menuju puncak Gunung Pasaman. Estimasi ini kita dapat dari pendakian yang kita lakukan beberapa waktu lalu, yaitu ekspedisi. Oke kawan-kawan, yakni secara umum estimasi perjalanan menuju puncak Gunung Pasaman ini ada bervariasi, tapi sesuai yang kita temukan fakta di lapangan adalah 10 jam 30 menit. Ini belum termasuk dalam istirahat dan camp. 10 jam ini kita mulai dari pos lapor Gunung Pasaman. Dari pos lapor Gunung Pasaman, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menggunakan kendaraan bermotor atau bisa juga dengan berjalan kaki. Namun yang kami lakukan pada saat ekspedisi adalah menggunakan motor dari pos lapor menuju Pondok Warga. Estimasi yang kita dapat adalah kurang lebih 2 jam perjalanan, yakni menggunakan sepeda motor. Namun ada beberapa rekan-rekan yang menggunakan sepeda motor hanya sampai dengan musola. Karena dari musola ke Pondok Warga itu tinggi tanjakannya, ada beberapa motor yang tidak sanggup untuk mendaki. Kalau dari musola ke Pondok Warga itu kalau berjalan kaki kurang lebih memakan waktu 2 jam juga. Artinya di sini dari pos lapor menuju Pondok Warga menggunakan motor langsung 2 jam. Kalau setengahnya berjalan kaki 3 jam. Itu dia estimasinya. Dari Pondok Warga kita akan berjalan menuju Salter 1. Di sini kita tidak bisa menggunakan motor. Motor hanya bisa dititip di musola atau Pondok Warga. Dari Pondok Warga menuju Salter 1 kurang lebih estimasinya 2 jam. Itu berjalan kaki. Itu belum termasuk dengan istirahat dan membersihkan jalur. Wajar saja kawan-kawan, karena pada ekspedisi kemarin kawan-kawan sudah bisa melihat dan videonya ada di link di playlist ini. Silakan klik ya. Kawan-kawan yang belum tahu silakan klik playlistnya, yakni cerita pendakian, cerita seputar Gunung Pasaman. Di sana lengkap video 1 sampai selesai. Kemudian estimasinya adalah 2 jam. Itu sudah termasuk menebas, menebang, dan membuat jalur ya kawan-kawan. Jika kawan-kawan mendaki ke Gunung Pasaman pada hari ini atau nanti setelah Lebaran, kemungkinan besar juga kawan-kawan akan menggunakan parang menebas dan
membersihkan jalur, karena beberapa waktu belakangan ini karena corona dan sebagainya tidak ada pendakian ke Gunung Pasaman. Oke kawan-kawan, jadi tadi dari Pondok Warga ke Salter 1 itu 2 jam ya. Dari Salter 1 menuju Salter 2 ini juga memakan waktu sekitar 2 jam lebih kurang ya. Jadi Salter 2 ini, bagi kawan-kawan yang belum tahu, Salter 2 ini ada 2 ya. Yang di sebelum Salter 2 itu ada area camp namanya. Area camp ini kita buat karena ada area lapang yang berada di lokasi itu. Kemudian di Salter 2-nya yang sebenarnya, Salter 2 yang sudah ada sebelumnya, itu lokasinya cukup sempit dan ada pohon tumbang yang ada di sana, sehingga kita harus camp di area camp. Jadi kawan-kawan yang ingin mendaki Gunung Pasaman, baiknya camp saja di area camp, karena dari area camp menuju Salter 2 itu hanya memakan waktu 7 menit saja. Di 2 jam lagi ya kawan-kawan. Kemudian kawan-kawan bisa camp di Salter 2 atau di area camp ini. Namun kawan-kawan bisa melanjutkan perjalanan kalau waktu kawan-kawan masih memungkinkan, yakni dari Salter 2 menuju Salter 3. Dari Salter 2 menuju Salter 3 estimasinya kurang lebih 1 jam 20 menitan. Nah, jadi ini sudah termasuk dengan menebang dan menebas. Di sini jalurnya sudah terlihat ya kawan-kawan. Dari Salter 2 menuju Salter 3 ini sudah terlihat jalurnya, karena ada beberapa terlihat pondok pemburu di sana. Dan ketika itu kami camp di area camp dulu, baru paginya jam 9-an baru kita menuju Salter 3. Namun kalau kawan-kawan masih kuat fisiknya dan memungkinkan waktunya, tidak kemalaman, silahkan menuju Salter 3 langsung ya kawan-kawan. Di Salter 3 ini bisa camp, tempatnya luas, air ada dan sebagainya. Bisa camp dan melanjutkan perjalanan esok paginya menuju puncak. Camp dari Salter 3 menuju puncak ini estimasi perjalanannya kurang lebih 3 jam 20 menitan. Ini belum termasuk waktu istirahat ya kawan-kawan. Ini hanya area perjalanan, kurang lebih 3 jam lah. Kalau lanjut ya, kalau fisiknya kuat dan sudah biasa mendaki, mungkin 3 jam saja cukup. Namun ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu membersihkan jalur kalau ada jalur yang tertutup ya kawan-kawan. Jadi 3 jam kita sudah sampai ke top Gunung Pasaman. Itulah estimasi perjalanan 10 jam 30 menit menuju top Gunung Pasaman. Jadi di top Gunung Pasaman itu tidak bisa camp ya kawan-kawan. Areanya cukup lembab dan banyak pandan-pandan berduri di sana, sehingga memungkinkan tidak bisa camp karena sempit lokasinya. Di sana juga hanya bisa melakukan selebrasi dan foto-foto, dokumentasi dan sebagainya. Kemudian kawan-kawan bisa turun lagi ke Salter 3. Dari Salter 3 kawan-kawan bisa langsung turun ke bawah ke pos lapor lagi, atau kawan-kawan camp dulu di Salter 3 dan baru turun esok paginya ke pos lapor, atau kawan-kawan bisa mampir ke air terjun yang ada di Salter 1. Jadi seperti itulah estimasi perjalanan ke puncak Gunung Pasaman. Ini adalah dalam segi waktu, karena waktunya sudah 10 menitan. Kemungkinan pada video ini hanya
estimasi saja yang bisa kita bahas. Semoga dalam video selanjutnya bisa kita bahas yang lainnya. Saya Ade Surya Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.